Hai guys, selamat datang kembali di channel Sang Penjelajah Kuliner. Pada kesempatan kali ini sarapan pagi kita ya. Kita lihat ada apa aja di sini. Oh, sambalnya, sambal hijau, kemudian di sini ada tempe, terong balado, seperti itu ya. Kemudian di sini ada, kalau di daerah kita sih ini namanya kiciwis, tapi kalau nggak tahu nih kalau di daerah kalian ini namanya apa ya. Tapi kalau di daerah kita ini namanya kiciwis. Jadi perutnya udah keroncongan banget, lapar-lapar gini dikasih makanan kayak gini udah pasti lahap banget makannya ya kan. Kita coba langsung makan ya. Jadi di sini ada judulnya, kita kasih nama aja tempe geprek sambal ijo. Oke. Ijo, ijo, ijo. Ya cobain guys. Dari terongnya dulu kali ya. Tidak nih. Kita makan pakai tangan ini jauh lebih asik, ya kan? Hmm. Hmm. Bumbu terongnya kerasa banget, enak banget. Iya, kayak goyang lidah kayak gitu ya. Hmm. Ya, ya nih, sambalnya. Oh, mantap kan? Ini biasanya kayak kayak gini nih kalau bikin bikin perut kita tuh nggak kenyang-kenyang biasanya. Kita coba tempe dan sambal hijaunya. Hmm, kerasa banget ya cabenya, terus bumbu-bumbu rempah-rempahnya kerasa banget. Enak banget. Sarapan udah segini ya, belum makan siang mau makan sore. Gila. Hmm, yuk, deketin lagi supaya kelihatan. Ya kalau udah terongnya sisa satu tapi nikmatnya yang banyak ya. Terongnya lagi. Hmm, enak banget. Bumbunya kerasa banget. Inilah salah satu kenikmatan kita tinggal di negara Indonesia tuh, rempah-rempahnya nggak perlu impor lah. Udah tinggal tanam di depan rumah juga rempah-rempah bisa jadi semua. Kalau dulu ada yang namanya apotek hidup, atau kita bisa tanam di halaman kita itu tomat, kemudian cabai gitu ya, waluh, terong dan lain-lain. Wah, inilah enaknya hidup di Indonesia. Yuk. Hmm, tempe sambal hijau dicampur sama terong balado dan kiciwis. Hmm, masih banget sambalnya. Lanjut. Hmm, setengahnya nggak habis. Tinggal bagian sininya, bagian kiciwisnya. Kita cobain kiciwisnya guys. Kiciwis, kiciwis. Ada iklan dulu ya? Kiciwis gitu ya? Bukan ya? Hmm, enak banget. Hmm, luar biasa. Ini dia kiciwis. Oh, serat. Makanan-makanan hijau ini seratnya bagus buat perut. Kita lanjut. Kayak kangkung atau bayam gitu. Coba kiciwis atau taruk paku. Kalau yang tahu tentang taruk paku, hampir sama lah ya. Tapi ini kiciwis ini juga sama enaknya. Enak banget. Sebenarnya ada yang kurang deh. Apa namanya? Asin. Sambal, asin, wah, makin enak aja. Tapi ini karena menunya adalah
tempe sambal hijau. Sudah masuk dikit. Cukup. Nggak segini lagi ya. Terus kalau makan tuh kadang lebih enak begini juga ya. Biasa liatin tempenya lagi. Guys, pacar yang sempurna. Lanjut, kita makan sebelah sini masih banyak. Nikmat banget. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kawan-kawan? Tinggal di Indonesia ini rempah-rempahnya kaya banget. Nasinya. Cheese lagi. Rancak banget, enak banget ya. Ngelinah bisa nih. Wah enak tenan nih. Oke. Wah. Ini kalau sarapan dikasih kayak gini ya, ada bahan gitu. Jam-jam 10, jam 11 berat banget. Tapi jam 12 sudah lapar lagi gitu ya. Sini lagi. Jadi ini memang menu sederhana, ya. Ini daerah Jawa Barat, Bandung. Tapi sebetulnya kalau masalah rempah-rempah ini tidak hanya ada di Jawa Barat atau di Bandung kalau untuk di Indonesia ya. Saya pernah dulu di Papua selama 3 tahun. Di sana juga kayak kangkung dan rempah-rempah itu ada, tapi memang untuk makanan-makanan tertentu itu harus didatangin dari Jawa kayak gitu ya. Tapi ketika kembali ke Bandung, Jakarta, itu yang namanya yang notabene persawahan atau perkebunannya masih banyak gitu kan, rempah-rempah itu udah kaya banget. Dan ini salah satu kalau yang sering bepergian ke sawah gitu kan, atau ya apa namanya orang botram di sawah gitu ya. Nah itu tuh makanan-makanan gini tuh udah favorit banget ya. Tapi ternyata makanan-makanan yang dibawa ke sawah gitu sederhana gitu, kalau disajikan di salah satu restoran misalkan ini menjadi makanan yang luar biasa, secara pricing juga bisa lebih mahal, ya kan? Tapi rasanya memang lebih direka-reka lagi. Tapi nggak bisa dipungkiri makan kayak gini tuh kalau misalkan disajikan di saung, di sawah sambil botram bareng gitu ya. Botram itu makan bareng itu di sawah. Atau kayak ngeliwat gitu kan jauh lebih enak lagi pastinya. Dan ini saya coba memperlihatkan gimana sih makanan sesederhana ini kita sajikan di rumah. Dan cukup enak juga. Di rumah juga dengan sajian makanan kayak gitu enak banget. Sebenarnya cukup lah buat sarapan. Nanti siang dan sore beda lagi. Jadi walaupun makannya banyak tetap aja hitungannya 3 kali sehari juga ya. Tapi gimana menurut kalian? Yang apa? Memang perut saya yang harus 3 kali sehari walaupun makannya 1 kali itu banyak gitu. Gimana? Hmm. Mantap bisa.
Inilah makanan khas Indonesia. Kenapa? Maksudnya khas di sini adalah kaya akan rempah-rempahnya. Jadi ada lagu gitu ya, bahwa eh, batang singkong aja tumbuh subur di Indonesia, itu memang benar. Gitu. Kita mau nanam singkong dari batangnya gitu kan, kemudian jadi tinggi, kemudian dia ada singkongnya, ada daunnya, daunnya bisa dilalap, singkongnya bisa bisa dibikin keripik atau di bahasanya dikulub gitu ya, pakai gula gitu. Wah, asik banget, itulah Indonesia. Dulu selain di Bandung pun, saya pernah di Medan. Di situ tuh sempat disajiin makanan yang pedasnya minta ampun. Jadi istilahnya kayak kalau nggak ada pedas atau sambal gitu merah gitu ya, itu kayak kurang gitu. Itu di Medan pada saat itu. Mungkin pengalaman kalian di Medan juga pasti berbeda ya. Kalau di wilayah Cianjuran, kebanyakan makanan tradisional gitu kan. Kalau di Cianjur, kebetulan Cianjurnya agak pelosok ya. Ke waktu di Papua, itu justru kebanyakan uh, kita tuh kayak mix. Karena waktu di Papua, dulu makan, karena dulu kan banyak pendatang dari Manado, dari Makassar, gitu kan, Daeng gitu kan. Ya kita banyak campur aduk makanan Nusantara, sehingga kita coba beberapa ragam makanan khas mereka. Tapi yang salah satu yang paling unik yang pernah saya cobain waktu di Papua adalah papeda, guys. Itu saya langsung nyobain papeda pakai opor ayam, asli nikmat banget. Nanti coba saya sajikan bagaimana bentuk papeda dan seperti apa sih papeda gitu kan. Itu enak banget. Kayak kalau di Sunda itu atau di kita di Jawa disebutnya aci gitu ya. Aci yang dijadiin cilok itu kan dari aci. Hmm, udah mau habis ya. Nah, cuma papeda itu dari sagu. Karena sagu itu kan khas banget di Papua ya. Nah, kalau di kita itu hampir mirip kayak aci, tapi jauh lebih kental, kayak bening gitu. Jadi makannya pakai sumpit gitu kan, digulung-gulung, gulung-gulung, campur opor, enak banget. Nanti kita coba bahas itu. Hari ini makanannya tradisional tempe sambal hijau. Nah, kiciwis enak juga. Tapi nanti yang tahu nama lain di daerah kalian, kiciwis itu kalau di Bandung itu kita sebutnya kiciwis. Tapi kalau di daerah lain nggak tahu apa, coba kalian komentar aja ya. Kasih tahu kiciwis itu kalau di daerah lain itu apa. Hmm, oke, enak banget. Mungkin nanti ada session kita coba review makanannya di sawah gitu ya, sambil bosan sama rekan-rekan. Ya, hmm, enak banget. Sambalnya habis, tempenya habis, kiciwisnya habis, dan yang pasti nasinya juga habis. Mantap. Hmm. Oke, satu porsi nasi tempe sambal hijau, kiciwis, dan terong balado. Clear. Inilah yang dinamakan apa namanya, nikmat dunia. Ya, jadi nikmat itu bukan hanya soal rezeki, bukan hanya soal keluarga, tapi hal-hal seperti ini juga adalah kenikmatan yang kita harus syukuri kepada Yang Maha Kuasa. Maka kita harus belajar dari beberapa kejadian. Ini sedikit pesan kawan-kawan. Jadi ada beberapa kejadian alam dan itulah salah satu tanda bahwa kita memang harus menjaga alam. Apa yang saya sajikan tadi, tempe, kiciwis, terong adalah bagian dari yang dihasilkan oleh alam. Kalau kita nggak merawat alam, bagaimana kita bisa makan senikmat ini di detik ini hingga detik ini. Maka jangan lupa untuk selalu menjaga alam kalian agar alam kembali memberikan yang terbaik bagi manusia.
Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel Sang Penjelajah Kuliner. Sampai jumpa.